UIN Jakarta. Beliau juga trainer di Piton Consulting. Baik, beliau tuan yang beliau untuk dan teman kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, suaranya serak-serak becek ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tadi telah kita sama-sama dengarkan pemaparan dari Pak Agustianto. Ada hal yang menarik. Ternyata pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia itu melebihi pertumbuhan di luar negeri. Dan yang patut mencengangkan adalah ternyata perbankan syariah ini tidak hanya diminati oleh orang muslim, tetapi non-muslim juga sangat berminat. Bisa kita lihat, tak lain tak bukan karena perbankan syariah ini dia bebas krisis. Dari tahun 98 ternyata ketika dijelaskan tadi oleh Pak Agus bahwa bank muamalat didirikan bukan bank mualamat ya. Nah, bank muamalat kalau mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pertama kali mendengar itu sering tukar. Bukan bank muamalat tapi bank mualamat, nanti salah alamat, IPT. Nah, baik, kita akan coba lihat ada video yang bicara tentang krisis. We all know the prices of houses in America always go up, right? It's green. That's the interest rates for 1% after 9/11. So we all go shopping. We got all these fancy names of trillions of dollars, right? GMO, CDO, SIV, ABM. So how is it ridiculous? Maybe only 75 people in the world who know what they are. Weapons and mass. When I was away, not me, that we here. You're supposed to be God, not them. And if you live in evil, no. That's the ladies and gentlemen. 4% of all Americans work for profit. Think of financial production. Just for most of them doing a need for the American public. People who are paying, moving money around this place. Take a buck, you should both steroids or leverage.
I wasn't given too long. And sometimes the only place to stay sane and look out through those bars and say, hey, is everybody out there nuts? The mother of all evil. Online, for bank pandemic, how we let it be back. Buy my book. Ya, tadi kita telah simak video ini berbicara tentang konvensional, riba. Yang riba sederhana timbulnya menjadi krisis yang kategorinya adalah bubble of economy. Dan secara sederhana di Amerika Serikat pun tahun 2008 terjadi krisis. 2011 di Eropa, tapi lagi-lagi perbankan syariah tetap luar biasa. Bahkan ada beberapa catatan bagi marketing syariah. Ternyata di Indonesia ini ada beberapa model marketing yang namanya adalah rational marketing, ada yang namanya adalah emotional marketing, ada yang spiritual marketing. Nah, Indonesia bahkan di dunia perbankan syariah ini dikategorikan adalah rational marketing. Atau sebabnya, ternyata perbankan syariah itu hadir memberikan keuntungan profit oriented, bahkan lebih eksis dari bank-bank konvensional, bank-bank raksasa. Bisa kita lihat tahun 98, bank-bank raksasa di Indonesia itu hancur, walaupun didapat bantuan BLBI. Tapi Bank Mamalah tidak ada bantuan dari pemerintah, tapi tetap eksis. Salah satunya menerapkan sistem PGHT atau sistem yang sederhananya mudharabah atau sistem perbankan syariah. Yang sederhana seperti itu. Jika muncullah undang-undang baru, nanti akan kita lihat dalam slide 2008. Karena lagi-lagi memberikan keuntungan bukan hanya Indonesia, Amerika, Inggris, dan beberapa negara dan seterusnya. Bahkan di Amerika bisa kita lihat banyak perusahaan raksasa, bank-bank raksasa itu ketika kita lihat banyak ada yang kolek dan seterusnya. Karena dengan sistem bunga. Nah, berbeda dengan yang sistem yang Indonesia tidak lagi pakai emotional marketing. Kalau emotional marketing itu ciri-cirinya apa? Kalau ciri-cirinya bahwa masyarakat mau menerapkan, mempraktekkan sistem perbankan syariah, yang penting pokoknya berjalan asal kenal. Boleh jadi kalau kita mau jalan-jalan, lihat ibu-ibu sepuh, kemudian dia bawa barang yang berat. Kita betul tidak ingin beli, tapi karena tidak enak, kita jadi beli. Ini yang namanya adalah ciri emotional marketing. Dulu mungkin Islam, karena mungkin saudara modelnya seperti itu. Dan kedua, kalau tadi yang pertama adalah rational marketing, kemudian yang kedua tadi apa? Emotional marketing. Yang ketiga adalah spiritual marketing. Spiritual marketing itu pokoknya apa saja yang labelnya Islam mau untung merugi tetap ikut. Awal-awal mulai jadi yang emotional marketing, lahirnya sistem Islam. Kemudian yang keduanya tadi itu sistemnya adalah apa? Yang spiritual marketing. Tapi bukan hanya diiming surga neraka, tetapi adalah lebih cenderung tadi rasional marketing. Ternyata bukan hanya Muslim saja, dan Muslim luar biasa. Bisa kita cek ini the global Islamic finance, keuangan luar biasa nih pertumbuhannya. Bahkan Indonesia ketika muncul angka pertumbuhan 40-45% itu mencenangkan World Bank untuk melakukan penelitian terhadap bank-bank adat bank syariah di Indonesia. Ini waktu tahun 2011-2012 saya ikut dalam penelitian survei di Indonesia. Kenapa kok bisa tumbuh luar biasa? Dari Asia bisa kita lihat market share-nya luar biasa di Iran, Asia, Eropa, dan seterusnya. Next. Nah ini diantaranya, bukan hanya di Indonesia saja pertumbuhan yang luar biasa.
Dalam catatan nanti akan coba kita lihat dalam slide ini, bukan hanya ekonomi Islam, bukan hanya bank, bukan hanya asuransi, bukan hanya pegadaian, bukan hanya pasar modal, bukan hanya jangannya termasuk sektor zakat, termasuk Bapak Ibu jualan menggunakan produk yang halal itu mendapatkan rezeki yang halal itu kategori sistem ekonomi Islam. Yang tak sederhana nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muamalah itu Pak, hubungan manusia dengan manusia, tapi nanti akan dinilai. Termasuk kalau misalkan Bapak ketika bisnis dalam jual jeruk misalkan, ketika rugi maka akan bermasalah. Tadi telah kita lihat banyak negara-negara yang kita lihat. Ini dikategorikan ekonomi Islam itu terjadi di antaranya bank. Ada undang-undang 2008 yang terkenal menumbuhkan perbankan syariah sampai 13 bank umum syariah. Nah kemudian ada SPSN, asuransi. Asuransi sekarang banyak sekali, bukan hanya asuransi takaful, tetapi asuransi yang kayak prudensial udah ada syariahnya. Kemudian yang lainnya kan, Manulife syariah unitnya, dan seterusnya. Kemudian ada pensiun, kemudian perusahaan, lembaga mikro, UMKM, kemudian pegadaian, wakaf, zakat. Bahkan ini undang-undangnya sudah berubah ini. Bukan hanya Undang-Undang nomor 38 tahun 2009, tapi sekarang Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Ini yang menyatakan nanti ada pengurangan, tidak kena pajak. Jadi pajaknya itu berkurang. Nah, kemudian bisa kita lihat secara sederhana, perkembangan keuangan bank syariah di Indonesia, ini ada 13 bank umum syariah. Ada 11 usaha syariah, ada 14 unit, ada BPS, bank umum syariah, dan bank syariah mandiri, bank muamalah, dan sebagainya. Nah, kemudian pasar modal syariah, Baitul Mal, Watamwil. Kalau Pak Lucianto sering menyebutkan BNT ini apa? Bank modal tipis. Karena tipis. Bahkan kalau dalam pemberian kepada UMKM, kalau dalam versi Bank Indonesia, itu kan pemberian usaha mikro, itu kan 100 juta ya. Nah, kalau Bank BNT kira-kira kalau ngasih dana berapa sih kira-kira? 100.000 kan? 500.000. Apa kategori mikro atau bukan mikro atau mikro? Karena sangat kecil. Nah ini BNT bisa dilihat banyak sekali yang kebanyakan yang berkembang baru Baitul Tamwil, bukan Baitul Malnya. Dan kebanyakan kalau di Jakarta, tapi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ini banyak berkembang keduanya. Kemudian ada ini Basnas, Lajnas. Yang dikategorikan sekarang ada sektor preventif. Potensi zakat yang ada di Indonesia kurang lebih 217 triliun. Sedangkan realisasi yang ada tahun 2011 itu baru 1,8 triliun. Kira-kira berapa persen dari 217 triliun, Pak? Sampai ke 1%. Nggak sampai, tapi coba kita lihat. Itu manfaatnya kita bisa lihat. Orang tidak dapat beasiswa, bisa dapat beasiswa. Ya kan, anaknya dia miskin, bisa sekolah. Kalau mengakses rumah sakit untuk berobat, operasinya bisa. Ada yang katakan rumah sehat, di dompet itu apa, ada yang nanti apa, Basnas untuk membuat program. Maka ada hal menarik, di Basnas ini ada program, kalau bapak, ibu punya saudara yang mau nikah nggak punya uang, itu bisa mengikut program namanya apa, wedding on the street, nikah jalanan. Artinya apa? Yang dibiayai oleh dana zakat. Ternyata memang ada sumbernya dalam kitab Al-Amwal karya Ubed. Ternyata zakat itu bisa diberdayakan untuk fakir miskin diantaranya untuk pemberian. Oke, ini bahas. Kemudian asuransi syariah tadi yang telah kita singgung banyak sekali. Lembaga bisnis syariah, multi finance, pegadaian syariah dan lain sebagainya. Nah, sepanjang abad 20 telah terjadi 20 krisis. Yang tadi telah disebutkan krisis 3 kali. Yang tadi 98, kemudian 2008 yang di Amerika. Makanya ada singgungan kadang-kadang apa yang di Amerika itu hitam, di dalamnya luarnya putih. Ternyata Obama masuk gedung putih. Nah itu guyonan, tapi jangan ini ya. Nah ini kita sederhana, karena dari krisis yang luar biasa. Dengan hadirnya Obama, harapan dari Amerika adalah memberikan solusi terhadap krisis yang ada. Ternyata, nanti dalam slide gambar-gambar itu sumbernya adalah ternyata karena terjadi krisis bisa menjadikan solusi alternatif dengan Islamic Bank.
berarti bank Islam menjadi solusinya. Nah, belakangan ini tadi bisa Amerika dan di Eropa 2011. Akan kemiskinan orang-orang meningkat konstan terus menerus. Ini yang bisa kita lihat. Nah ini yang terjadi kalau sesuai dengan film yang tadi telah kita video dan kita lihat. Timbul kan terjadi inflasi yang tadi bubble of ekonomi, collateral of collateral. Bukan realnya, tetapi dijaminkan akhir timbul krisis. Bahkan kenapa bank di Indonesia itu banyak yang collapse tadi itu? Karena menggunakan sistem bunga tadi. Ketika terjadi ras besar-besaran, lalu bunga kan fix. Uangnya harus bayar. Diteruskan terus, walaupun bank nggak punya penghasilan, tetapi bagaimana modelnya? Ketika dia wajib membayar kepada nasabah, kemudian kreditur itu tidak membayar, maka terjadi negatif spread yang akhir timbulnya adalah tidak mencapai targetnya, capital adequacy ratio, tidak ada kecukupan modal yang akhirnya bisa collapse. Yang timbul, yang bank mandiri itu gabungan bank-bank yang ada dulu, bank Eksimnya, bank Eksim sama bank Gatal bukan dulu. Ya kan bank Eksim mau apa saja ya, yang akhirnya bisa menjadi luar biasa. Nah kemudian kita lihat kesenjangan ekonomi yang semakin tajam sangat konstan. Dengan sistem ribawi boleh jadi yang bekerja itu bukan orangnya tapi uangnya, time is money. Nah berbeda dengan Islam bahwa dengan sistemnya adalah nanti dengan sistem bagi hasil sesuai profit and loss sharing. Kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi, nanti akan dijelaskan oleh Pak Gusyanto bagaimana profit sharing, revenue sharing, dan apa bedanya nanti akan dibahas lebih jelas. Nah kemudian terjadinya instabilitas keuangan ekonomi keuangan ya tadi catatan lain tadi karena adanya bunga yang sederhana yang bisa menekan dan timbul terjadinya krisis. Nah kemudian ketidakstabilan politik negara-negara bangsa, karena tadi IMF coba kita lihat ketika Indonesia minjam kan yang dibayar bunganya aja, nggak mau dia modalnya. Apa persis seperti kita ada pedagang yang ada di Ciputat. Ciputat itu di Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan, itu dia awalnya pinjam uang 3 juta rupiah. 3 juta rupiah karena persyaratan biasanya ada pengumuman tuh tanpa BPKB, terus apa lagi diantar gampang kan, akhirnya dia mau 3 juta, kata dia nanti bunganya 10%. Dikirain dia bayarnya adalah uang angsuran ditambah bunga gitu ya. Ternyata dia ngatur setiap bulannya itu 300.000 rupiah, pinjaman 3 juta. 300 selama setahun dia kira udah hampir mau selesai. Tapi ternyata belum. Ini baru bunganya aja modalnya. Yang terjadi apa? Tahun yang berikutnya dia usahanya gagal, bangkrut, bahkan dia sakit. Ketika sakit terjadi apa? Ketika sakit itu yang luar biasanya adalah dia tidak bisa mengangsur. Yang awalnya utangnya 3 juta, karena 1 bulan berikutnya dia nggak bayar, dari 3 juta 300 dan seterusnya, yang akhirnya utangnya jadi yang awalnya 3 juta menjadi 100 juta rupiah. Rumahnya digadai, ya kan, diambil semuanya. Yang harga 150 juta tetap diambil. Bayar 3 juta, jadi ini bahaya yang makanya makuan halallahu bai'a wa haraman riba, dan Allah halalkan jual beli dan diharamkan riba. Nah ini akar semuanya dalam krisis keuangan global, yaitu dari krisis adanya sistem Maghrib. Maghrib ini apa? Maisir, doror, riba. Maisir itu boleh jadi ada judi. Doror ketidakjelasan, bagai beli kucing dalam karung. Nah, kalau sudah jelas riba ini akan telah kita singgung. Dengan sistem bunga yang salah satunya adalah menurut Dr. Yusuf Kordawi dalam kitabnya bahwa Idul Bunuk wa riba al-haram. Ternyata bunga bank itu adalah haram. Dalam setiap kajian yang dilakukan oleh Pak Agusyanto dalam kajian literaturnya, beliau pun dalam berbagai media cetak tulisannya menyatakan bahwa ulama dunia ini luar biasa semuanya menyatakan haram akan adanya adalah bunga, karena tadi ada ada proses yang negatif dari sisi kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah kemudian ya ini kebanyakan apa penyebabnya? Jadi derivatif tadi yang telah disebutkan dalam video, banyak model-model derivatif. Kemudian spekulasi, regulasi yang rusak, regulasi yang tidak mendukung adanya perkembangan terhadap keuangan syariah. Nah ini bisa kita lihat, break in the system.
Ternyata penyebabnya ini diantaranya adalah dengan menggunakan bunga dan seterusnya. Ini yang bisa lihat. Ini brother perusahaan yang terbesar di Amerika tiba-tiba hancur gara-gara tadi dengan sistem adalah sistem bunga. Nah, kemudian bisa kita lihat juga. Nah, ini ada karikatur-karikatur yang menyatakan kapitalisme is dead. Bahkan menurut Umar tadi dalam bukunya The End of Economy, kematian ekonomi, yaitu dengan menggunakan sistem ribawi yang secara sederhana. Nah, ternyata solusinya diantaranya bisa kita lihat dalam ini Obama videonya, ini dia Islamic dan Islam yang secara sederhana bisa memberikan solusi bagi rujukan. Bahkan ada hal temuan penelitian di Pasca Sarjana UIN Jakarta ketika ada salah seorang mahasiswa melakukan penelitian di salah satu pasar, yaitu di Mangga 2 Square, salah satu BSM atau bank karya, ternyata mayoritas adalah nasabahnya bukan Muslim tapi non-Muslim. Karena bukan, karena di Indonesia ini pasarnya adalah bukannya dari spiritual marketing tapi rasional marketing. Karena lagi-lagi menurut Hermawan Kertajaya, kenapa dia menulis marketing karya? Karena Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini yang secara sederhana model dikategorikan. Ini prinsip kalau salah lembaga perbankan syariah. Nah, prinsip perbankan syariah kenapa dia bisa bebas dari krisis? Karena real based economy. Tadi ketika model, kalau bunga kan harus fix. Pinjam misalkan 3 juta, kalau bunganya 1% berarti terus tuh. 3 juta berarti kalau 1%-nya berapa, Bu? Hah? 3 juta 30 ribu ya? Ya terus itu kan, walaupun rugi atau tetap. Tapi kalau yang ekonomi syariah itu kan sesuai dengan keuntungan, bukan dihitung dari aset kita, tetapi dari keuntungan. Itu yang berbedanya. Misalkan pinjam 3 juta, terus untungnya ketika bisnis dikasih modal, untungnya bulan yang pertama dia untungnya Rp100.000 umpama itu ya. Nah, dengan sistemnya bagi hasilnya berapa? Misalkan 60-40. 60 yang dikasih modal, 40 buat bank. Berarti kalau sederhana, pada waktu itu bulan yang pertama, misalkan 60-40 berarti 60.000 ya. 60.000 buat siapa? Hah? Buat yang nasabah, 40.000-nya buat bank. Nah, tiba-tiba bulan berikutnya untung, misalkan. Untungnya berapa? 5.000. 5.000 berarti 5 kali 60. Berarti 3.000 kalau yang sisanya adalah buat bank. Nah, terus kalau untung akan semakin meningkat. Tapi kalau rugi, gimana? Itu sesuai nanti bagaimana modelnya. Apakah profit and loss sharing atau revenue sharing nanti kita simak. Kalau model kayak Rasulullah dikategorikan berbisnis. Rasulullah dapat modal dari Siti Khadijah. Siti Khadijah dalam bahasa Arabnya karena dia menginvestasikan namanya Sohibul Mal. Sering menganggap Pak Musianto ini Sohibul Mal ya. Nama artinya orang harta. Jadi mal ini kan memiliki harta ya. Nah, ini Sohibul Mal kan memberikan modal investasi, kemudian modalnya Rasulullah yang melaksanakan. Ternyata Rasulullah bisnis itu jarang pernah diceritakan dalam cerita-cerita kisah-kisah. Dan berbagai hadis bahwa Rasulullah bisnisnya rugi, sedangkan profit dari untung terus. Sampai-sampai Rasulullah ingin diintai, membuat intelijen. Siti Khadijah membuat intelijen, mengirim utusan namanya siapa? Masih ingat? Siapa? Maitaro. Saya tanya, Maitaro laki-laki atau perempuan? Hah? Maitaro laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ini tentang ada ohnya itu kan, jadi perempuan laki-laki itu. Rupanya Siti Khadijah membuat intel. Apa sih rahasianya? Ternyata dengan Siddiq, tabligh, amanah, patona, gitu ya. Ini Siddiq artinya apa? Benar. Tabligh menyampaikan amanah, dapat dipercaya. Al-Amin, jujur. Ya kan dulu Rasulullah terpercaya, ya kan jujur. Tapi sekarang Al-Amin masih di penjara ya. Nah, kalau patona lain lagi.
Kita dengan patongan, guru SD ngasih pengumuman. Anak guru agama, anak-anak sebutkan sifat Nabi. Kau barang-barang bersama, Siti. Wah. Yang kedua, tabligh. Ketiga, amanah. Yang keempat, semuanya diem. Bahasa Sundanya cicing wae. Kenapa diem? Ditanya. Bu, patona di penjara. Karena pengertian dari anak SD, patona yaitu nama patona. Kalau anak cerdas ya. Nah dalam notaris juga notaris yang cerdas adalah sebelum mendapatkan orderan proyek dari bank syariah harus ikut training sertifikasi syariah ya. Di antaranya ikut training ya. Oke. Nah ini kita lihat pengembangan konsep jual beli dan sewa. Bahkan sekarang dalam kajian kita nanti bukan hanya sewa beli saja. Nanti akan yang tadi diungkapkan oleh Pak Joko bukan hanya murabahah ya. Kalau murabahah orang salah nyebut jadi murabah. Ya kan murabahah. Kalau mudharabah kalau salah nyebutnya jadi apa? Mudah rembah. Kalau musyarakah jadi musaklakah. Musaklakah. Nah, asal jangan pokoknya Pak kalau yang sistem Islam yang ada ah-ah-ahnya. Berdebat, serakah. Nah, oke, ini berikutnya dari profit sharing dari hasil. Bebas riba, bunga. Larangan spekulasi ribawi, yaitu dengan sistem yang tadi yang dilarang oleh agama. Bebas turun, tidak jelas dan penipuan, produk pembiayaan itu yang halal. Ini bedanya salah satunya bank syariah dengan bank konvensional. Kalau pembiayaan bank syariah itu wajib halal. Jangankan bank yang usaha yang halal yang dikategorikan masih abu-abu. Rokok aja tidak boleh dibiayai dari bank syariah. Ini karena merusak. Nah, ekonomi syariah melarang ini tadi maghrib. Kalau sekarang sudah maghrib belum, Mbak? Belum ya. Nah ini maghribnya Pak, kebanyakan maghrib stop. Karena biasanya Bu, kalau maghrib itu ingat dengan ayam. Ayam itu kalau maghrib kan matanya kelihatan ya? Nggak kelihatan, rabun ayam kan? Nah ini juga sama, kalau manusia ini tidak ingat dengan maghrib, ini boleh jadi tadi tuh yang halal dimakan, yang haram dimakan. Boleh jadi nanti naudzubillah rezekinya jadi tidak berkah. Nah ini, maisir, apa itu maisir? Yaitu spekulasi dengan judi dan seterusnya, spekulasi dengan jualan yang tidak benar tapi bagikan mengikuti dalam karung yang tidak jelas. Aniaya zolim. Aniaya zolim dalam berbagai hadis juga dijelaskan. Saat ibu misalkan sebagai notaris ada orderan, kan? Ada yang misalkan 10 juta, ya jangan orang belum selesai, gitu kan? Kontraknya langsung ditarik, gitu kan? Ini artinya menzolimi dengan notaris yang lainnya. Nah ini, dua hal ketidakjelasan. Nah kemudian haram. Haram ini ada haram bizati, ada haram bizati. Haram bizati tentunya apa? Makan babi boleh ya? Haram kan? Cara? Nah ini yang diharamkan. Riba, tadi ikhtilat. Ikhtilat itu penimbunan uang. Atau yang sebenarnya dalam bahasa Arabnya lain istikar. Penimbunan. Nah ternyata dalam Islam tidak boleh menimbun harta. Tidak boleh menimbun harta kekayaan termasuk barang. Kenapa? Terjadi namanya nanti inflasi. Nah sederhana masih ingat Bapak misalkan ketika terjadi kelangkaan barang, baik itu cabai, kemudian permintaan banyak, kira-kira harga naiknya. Harga naik, itu dia dalam Islam tidak boleh namanya menimbun. Termasuk juga kekayaan. Kalau harta bapak cukup nisab, jangan ditimbun, harus diberikan kepada yang berhak. Dalilnya diantaranya apa? Dalam surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu naudzubillah akan bisa. Bukan hanya merusak sistem, timbul terjadi inflasi dan sebagainya. Dan kemudian batil itu yang salah. Makanya dalam Islam dikategorikan nyari rezeki yang halal dan yang toib, bukan non toib ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi suruh makan yang baik. Yang baik tapi jangan yang lebay, jangan yang berlebihan. Saya tanya ibu, makan nasi boleh nggak? Satu piring boleh? Kalau satu tom? Mau kenapa? Ini itu berlebihan, karena akan Islam juga sama. Itu tidak boleh berlebihan. Nah ini perbedaan bunga, pinjaman, dan dari hasil. Tadi sudah disinggung secara sederhana, apa bedanya antara bunga dan dari hasil?
Kalau penentuan bunga dibuat tanpa berpedoman pada untung rugi, tapi pada fixed asset. Misalkan tadi bunganya 1 bulan 1%. Kalau bapak pinjam 1 miliar ya terus gitu ya. Ini 1%. Tapi kalau sistem bagi hasil bukan dari modal, tapi keuntungan realnya. Realnya berapa? Untungnya berapa? Itu bisa disepakati. Mau berapa persen? 70, 30%, 40, 60. Antara di senang. Suka sama suka. Nah, kemudian kalau bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi tadi. Profit and loss ratio. Nah, kemudian besarnya persentase bunga ditentukan sebelum berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Kita tentuin. Pasti. Ada yang 1%, ada yang 2%. Tapi kalau renta ini kan 10%. Ya. Bahkan bisa sampai 30%. Nah, ini masyarakat yang terjebak yang tadi itu. Biar supaya terbebas dari rentenir, maka sistem ekonomi Islam harus ada solusinya itu. Bisa dengan sistem tadi bagi hasil, atau sistem balikin modalnya saja. Dari dana apa? Dari dana zakat. Ini yang nanti dalam bagian berikutnya. Tapi kita sendiri akan bahaskan bank syariah dengan yang konvensional. Nah kemudian, kalau bank syariah besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan rasio yang disepakati tadi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat tadi, karena dihitungnya dari fixed asetnya itu yang didapatkan pinjaman dari bank dan sebagainya. Kemudian jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan. Tapi kalau di kita bisa, karena apalagi kalau menerapkan profit and loss sharing, jika terjadi kerugian ditanggung beban kedua belah pihak. Kalau untung dibagi, kalau rugi ya ditanggung bersama. Boleh jadi yang memberikan kredit atau investasi yang dapat untung ya sudah, tidak apa-apa. Nanti tinggal dilihat apakah nanti pakai revenue sharing, profit sharing dan sebagainya. Ini yang akan dikasih berikutnya. Nah kemudian bertanya bunga yang harus dibayar sebenarnya pasti diterima bank. Artinya sudah fix. Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama. Ini sama-sama saling mengerti. Umumnya agama terutama Islam menetapnya bukan hanya Islam saja, Yahudi, Nasrani, ini dalam Bible dan seterusnya itu bahkan dalam kerajaan Romawi, Plato pun mengharapkan adanya bunga. Karena bunga itu bagaikan ayam yang beternak, anak ayam yang bertelur. Terus ya, yang bekerja bukannya dia tapi uangnya ya. Ini yang kita sederhana. Yang merusak sistem tatanan dan sebagainya. Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil. Masih ingat Bapak Ibu kasus Irjen Okta? Irjen Okta itu yang aku kredit. Ya kan itu kan awalnya berapa kan? Cuma kalau tidak salah 5 juta ya. Atau berapa kan akhirnya dapat ininya bisa lebih targetnya karena salah satunya model dengan sistem yang riba sampai 100 juta tagihannya. Nah ternyata karena tidak dibayar akhirnya nyawa melayang. Nah ini. Kemudian ini berlawanan dengan aturan, ini sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah kemudian jual beli murabahah dengan bunga atau riba. Nah jual beli murabahah, nah akad yang muara embrionya adalah Rasulullah dengan pembeli. Ini namanya akad murabahah, embrio awalnya. Rasulullah ketika jualan itu margin keuntungan versinya adalah versi penjual. Ketika Rasulullah jualan, dia kan dapat mau jualan, kemudian ketika jual ditanya, berapa ini ya Rasul? Barang ini, wah ini saya belinya sekian, terserah Bapak mau ngasih untung berapa. Tapi ternyata menurut ulama ini dipraktekkan di Indonesia sulit. Benar nggak? Apa sebabnya? Mentalnya yang nggak bisa. Dua model ini nggak bisa. Pertama dari segi penjual, sering bohong, benar ya? Pembeli juga sama. Nggak mau ngasih keuntungan, nggak usah jauh-jauh lah. Ketika misalkan penjual mau jual laptop, bang ini laptop berapa sih? Padahal dia belinya cuma 1,5 juta, bilang berapa? 2,5 juta. Silakan mau kasih untung berapa? Ya kan? Padahal udah ada keuntungannya kan? Itu udah tipu, udah bohong gitu ya. Nah kemudian dari segi pembeli Bu, ini saya beli tadi 2,5 juta. Bang, jangan 2,5 juta bang, 1 juta aja dah. Jadi bukan ngasih keuntungan, tapi ya, nanti berbeda.
nanti yang dipraktikkan dengan sistem murabahah yang tadi yang di perbankan syariah dengan adanya penyewaan, dengan adanya jasa, ini bisa kita lihat model-model untuk pemberian produk dan seterusnya. Nah, ini barang sebagai objek nasabah berhutang karena membeli barang. Ya, contohnya nanti beli mobil, beli motor, nah ini bisa dilakukan adalah kajian murabahah. Yang caranya berapa duit, nanti ada margin yang disepakati bersama, baru dibuat sebagai atasin angsurannya berapa. Uang sebagai objek nasabah berhutang uang. Jadi ini berhutang barang tadi karena membeli barang tadi. Kemudian akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli. Tidak ada akad jual beli tapi uang langsung sebagai komoditas. Margin tidak berubah kalau ini bunga sesuai dengan rate BI rate. Nah, pertukaran barang dengan uang, pertukaran uang dengan uang. Ini yang bedakan barang dengan uang. Kemudian sektor mereka terkait dengan sektor real sehingga menyentuh langsung sektor real. Sektor moneter dan terpisah. Tidak ada keadaan mengikat sektor moneter dan real. Kemudian yang berikutnya mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas, entrepreneurship. Karena dengan adanya modal tadi yang mulai jadi adalah tukang gerobak, tukang bakso, gerobaknya udah rusak gitu ya. Nah kemudian bisa dibuatin. Ini bisa juga nanti ada yang nyatakan boleh jadi model murabahah bisa juga, atau nanti bisa juga adalah nanti model yang lain juga akan ada. Oke, kemudian tidak selalu mendorong percepatan arus barang. Bila macet tidak ada bunga berbunga, terjadi interest yang meningkat. Nah ini model yang kategori adalah kerusakan ekonomi dunia yang secara sederhana di bawah sistem kapitalis, tak lain tak bukan. Nah, karena sistem bunganya. Ini bisa dilihat dari data-datanya secara umum di modul juga sudah ada. Nah ini bagaimana akibat krisis keuangan global. Ini krisis keuangan yang terjadi ASEAN tahun 2006, 2007, 2009. Nah ini sebagai dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah telah berfirman di antaranya ini tentang berakibat apa ini? Akibat ulah manusia itu sendiri. Zuharal fasadu fil barri wal bahri boleh jadi bima kasabat aydina, karena ulah manusia sendiri yang secara sederhana dia tidak berbuat baik. Bahkan dengan surah Ar-Rum ini menumbuhkan ekonomi. Justru ada hal yang menarik di dalam konteks ayat ini sebenarnya berkaitan dengan dampak sistem moneter ribawi yang dijalankan oleh manusia. Pendeknya adalah Amerika dan Eropa, dan setelah itu diikuti oleh Indonesia dan negara lainnya. Ayatnya ini bisa kita lihat pada lanjutannya berbicara dengan jelas sistem riba tidak akan menumbuhkan ekonomi rakyat, tetapi malah merusak perekonomian. Justru dengan adanya zakat inilah dia akan menimbulkan menambah, walaupun pada hakikatnya kelihatannya berkurang zakat tetapi bisa bertambah. Ini yang tadi yang terjadi bubble ekonomi. Ini yang terjadi bubble ekonomi yang disebabkan oleh spekulasi dan seterusnya. Nah ini jumlah pakar ekonomi mulai mempertanyakan masa depan ilmu ekonomi kapitalis. Bisa dilihat dari berbagai macam, dari Paul, dari Joseph, Stiglitz, dan seterusnya. Nah ini partai kapitalis itu terkenal dengan kerakusan dan individualisme yang sangat nyata. Makanya kata Bung Omai Ramak, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini yang secara sederhana. Nah, riba maikir. Nah, ini ada juga yang bisa dilihat. Nah, ini tadi riba yang salah satunya penyebabnya. Nah, kronologi krisis ternyata ini yang bisa dilihat tadi. Krisis yang ada tahun 1907. Ini ada yang lahir belum nih, Pak? Ada yang lahir atau 1907? Nah, ini terjadi krisis keuangan internasional di New York. Nah, tahun 1920 depresi ekonomi di Jepang. Nah, kemudian tahun 1927 krisis ekonomi di Jepang. 37 bank ditutup. Di Taiwan jumlah bank meningkat 20 kali lipat.
Tahun 31, Austria mengalami krisis perbankan akibatnya kejatuhan perbankan di Jerman yang kemudian mengakibatkan fluktuasi internasional currency. Kemudian tahun 66, Prancis mengalami inflasi. Nah, tahun 1944 berdiri IMF dan seterusnya bisa kita lihat dalam berbagai macam krisis perbankan syariah. Bahkan yang tadi catatan yang telah disinggung tahun 97 Indonesia ini mengalami krisisnya yang diawali bukan dari Indonesia tapi dari krisis keuangan di Asia Tenggara, dimulai dari Thailand. Ini heran nih, Indonesia diserang oleh Thailand nih. Apa buktinya? Upaya Bangkok, Durian, Bangkok, Jambu, Bangkok, semuanya cuma Bangkok ya. Nah ini bahkan termasuk apa berat dari Thailand juga kan. Nah, oke, Malaysia, Korea, kemudian di Indonesia. Nah ini kemudian krisis yang berikutnya ini beraneka ragam, Indonesia, yang akhirnya rupil itu banyak jatuh nih. Nah ini ada hal yang bisa kita lihat bank-bank di dunia. Ada Citibank, bank terbesar di Amerika Serikat itu buka unit syariah. Dia tidak melihat ini bukan hanya Islam saja, bank Islam, tetapi adalah tadi universal, rahmatan lil alamin. Di samping juga karena tadi rasional ya, memiliki keuntungan yang bisa menawan. Nah ini bank Islam di dunia tadi yang telah kita lihat ada Filipina, ada Sudan, Dubai, Mesir, Kuwait, Mesir, dan lain sebagainya. Nah, baik, ini saja yang disampaikan. Oke, ini kata kunci dari krisis yang ada adalah ini tadi. Kematian ekonomi itu bisa dibaca nanti. Pertama, teori ekonomi barat kapitalisme telah menimbulkan kegagalan ekonomi yang sangat dalam. Karena sistem hanya membutuhkan barat melalui mata uang kertas dan sistem pinjaman di bawah dan sebagainya. Tidak dibaca kedua, ketiga, keempat, kelima, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? komentar ya, Pak. Ada pertanyaan atau komentar? Bapak-Ibu sekalian, mengenai materi yang disampaikan dari Pak Muhammad ya? Ada? Sebelumnya saya ingin tahu juga apakah di antara Bapak-Ibu sudah ada yang menangani angka secara total di Bank Syariah? Sudah ada? Belum, berarti masih ini ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin perut sudah ada yang kelembangan dan KPP sudah tersedia. Kita break selama 15 menit, kemudian masuk kembali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Gatot. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami silakan.